Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas gizi 6C, yang beranggotakan Azra Salsabila Sulufu, Adina Nur Amalia, dan Dino Hairul Akhir, akan mempresentasikan mengenai kesehatan lingkungan, kasus kebersihan lingkungan di lingkungan rumah sakit. Kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat tersebut antara lain mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Anggaran Dasar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, HAKLI, nomor 6, Munas 6, HAKLI 2015, yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional 6 pada bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat HAKLI adalah organisasi profesi yang menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapiskan, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7 menjelaskan tentang tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitarian, entomolog, dan mikrobiolog. Standar profesi sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan telah dirumuskan dalam Musyawarah Nasional HAKLI ke-5 di Surabaya tahun 2005 melalui ketetapan HAKLI nomor 3 Munas 5 2005 tentang standar profesi sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan. Ketetapan Munas tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui keputusan nomor 373 Menkes SK3 2007 tentang standar profesi sanitarian. Sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan daya hidup manusia. Sanitarian adalah seorang profesional atau technician practitioner dan hygiene masyarakat yang aktivitasnya terkonsentrasi pada aspek-aspek hygiene lingkungan. Dalam pengertian ini, sanitarian bisa tenaga paramedis maupun medis yang telah mendapat tambahan keahlian sebagai sanitarian. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Sistem lingkungan terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber daya alam berupa energi, mineral, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Lalu ada aktivitas manusia, bahan buangan, faktor-faktor lingkungan yang berbahaya atau environmental hazard. Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk kesejahteraannya dengan cara menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan menghasilkan barang dan jasa, serta bahan buangan. Aktivitas manusia dan sampah inilah penyebab timbulnya faktor-faktor lingkungan yang berbahaya dan yang lambat laun akan terjadi akumulasi bahan-bahan berbahaya dan akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia dan penyebab timbulnya masalah lingkungan yaitu ada masalah air bersih, masalah air limbah, kualitas udara, pestisida,
radiasi, sanitasi makanan dan minuman, pembuangan sampah, serangga penular penyakit, dan perumahan. Selanjutnya, sanitasi rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya baik orang sakit maupun orang sehat. Rumah sakit juga dapat menjadi tempat penularan penyakit, serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada suatu infeksi yang berkembang di wilayah lingkungan rumah sakit. Artinya, seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial apabila penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Nah, sanitasi rumah sakit bertujuan menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit agar tetap bersih, nyaman, dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan. Standar kompetensi sanitarian. Kompetensi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang atau tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya dalam menjalankan profesinya. Adapun sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus ujian kompetensi. Peran dan fungsi sanitarian. Ada 4 peran, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kegiatan kesehatan lingkungan. Fungsi ini yaitu menentukan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Fungsi kedua yaitu melaksanakan pemeriksaan komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang ada. Terus fungsi ketiga menginformasikan hasil pemeriksaan, dan fungsi yang keempat yaitu menetapkan penyimpangan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu sanitasi. Peran yang kedua yaitu sebagai pengelola kesehatan lingkungan. Seseorang sanitarian mampu menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan, menginterpretasi hasil pengukuran komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, serta melakukan rancangan dan rekayasa penanggulangan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Peran yang ketiga yaitu sebagai pengajar, pelatih, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya mengidentifikasi, menentukan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Yang terakhir, peran sebagai asisten peneliti kesehatan lingkungan. Fungsinya yaitu untuk menentukan masalah dan melakukan kegiatan penelitian teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan. Surat tanda registrasi seorang sanitarian, yaitu pada Peraturan Permenkes nomor 1796/Menkes/Per/8/2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, yang dimana pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan wajib memiliki STR. Sedangkan STR sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia kepada tenaga kesehatan Indonesia yang telah terregistrasi sehingga dapat melakukan praktik profesi dengan baik. Pada pasal 4 ayat 3 juga dijelaskan, sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan adalah sebagai dasar untuk memperoleh STR. Pola pemberian surat tanda registrasi tenaga sanitasi lingkungan ada 2 cara, yaitu melalui portofolio ataupun melalui ujian kompetensi. Di dalam PPT tersebut terdapat bagian di mana jika melalui dunia pendidikan, yaitu melalui tahapan lulusan pendidikan terlebih dahulu, setelah itu mengambil uji kompetensi dan akhirnya akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sedangkan jika melalui portofolio itu ada beberapa tahapan registrasi, yaitu yang pertama melalui pendidikan atau
pelatihan terlebih dahulu, yang kedua ada profesionalitas, yang ketiga ada pengabdian masyarakat, yang keempat memiliki karya ilmiah, dan yang kelima mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Hal tersebut akan menghasilkan verifikasi SKP, di mana verifikasi SKP ini yang akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kode etik sanitarian. Kode etik sanitarian yaitu rumusan sikap tindak yang mana menurut profesi sanitarian berarti baik, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan yang disusun berdasarkan kajian dan prinsip etik. Kode etik sendiri harus dipatuhi dan bila dilanggar akan diberikan sanksi. Kode etik sanitarian sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimana terdapat pada Pasal 23 Ayat 1, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 23 Ayat 3, Pasal 24 Ayat 1, dan Pasal 24 Ayat 2. Pasal 23 Ayat 1 yaitu berisi tentang tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pasal 23 Ayat 2 yaitu tentang kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Lalu pada pasal 23 ayat 3 yaitu mengenai dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu wajib untuk memiliki izin dari pemerintah. Untuk pasal 24 ayat 1 yaitu mengenai tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 harus memenuhi ketentuan yaitu mulai dari kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Lalu pada pasal 24 ayat 2 yaitu berisi tentang ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1A yang telah diatur oleh organisasi profesi. Adapun pelanggaran kode etik pada tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian, yaitu pelanggaran adalah perbuatan nyata yang melakukan penyimpangan terhadap kode etik profesi sanitarian. Perilaku-perilaku tersebut antara lain melalaikan kewajiban sebagai seorang sanitarian, melakukan sesuatu hal yang harusnya tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan, mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dikerjakan oleh seorang tenaga kesehatan lingkungan, dan juga adanya pelanggaran suatu ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Contoh kasus ini yaitu mengenai sanitasi dari rumah sakit yang ada di salah satu daerah di Indonesia, yang mana kondisi sanitasinya yang tidak terjaga dan instalasi air bersih yang mati, yang menyebabkan kesulitan air oleh pasien sehingga pasien merasa tidak nyaman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.